Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial web acara yang kedua. Yang mana pada acara kedua ini membahas mengenai penggunaan Bootstrap yang mana merupakan platform front-end yang banyak digunakan developer untuk membuat tampilan website yang lebih responsif. Responsif artinya nanti misalnya dibuat website ketika dibuka menggunakan perangkat lain seperti menggunakan HP misalnya, maka harus dibuat agar dapat menyesuaikan lebar layar perangkat yang digunakan, sehingga perlu dituliskan lagi source code yang dapat mengatur lebar layar yang ditampilkan dari HP itu. Namun dengan adanya Bootstrap ini, hal tersebut dapat dimudahkan karena hanya dengan memanggil kelas-kelasnya saja dapat mengatur tampilannya secara otomatis. Kemudian untuk penggunaannya sendiri, dari proyek yang telah dibuat disusun source code agar bisa menampilkan website terkait Kota Bandar Lampung yang lebih responsif. Langsung saja pada source code-nya, dimulai pada doc type HTML yang mengatur nanti dokumen ini dapat digunakan sesuai standar script HTML5, kemudian menggunakan bahasanya English, dan di bagian unsur utama pada HTML, yakni head yang pertama, diatur terkait penggunaan title, kemudian ada link yang akan memanggil dari halaman CSS Bootstrap dengan versinya yakni 533 dan dilengkapi dengan body di bawahnya yang juga menggunakan untuk panggilan JavaScript milik Bootstrap, bundle dari JavaScript-nya Bootstrap, yang mana dari kegunaan keduanya ini nanti dapat dikolaborasikan dengan bahasa HTML untuk menghasilkan website yang lebih responsif. Kemudian apabila diibaratkan dari pembuatan website itu, ketiga bahasa ini, HTML digunakan sebagai struktur dasar, kemudian CSS atau Cascading Style Sheet untuk styling terkait nanti misalnya warna dan background dan sebagainya. Kemudian untuk JavaScript sendiri lebih kepada sisi interaktif dari website yang dibuat. Kemudian pada bagian head ini masih digunakan styling dari bahasa CSS, Cascading Style Sheet, yang memberikan main berupa margin top-nya berupa 56 pixel. Dan kemudian pada body bawahnya untuk memanggil tadi bundle dari JavaScript-nya Bootstrap, sehingga nanti pada project ini bisa memanggil fungsi-fungsi dari kelas-kelas yang disediakan oleh Bootstrap, dan dilanjutkan pada bagian kelas di bagian navigasi ini untuk menggunakan unsur Bootstrap berupa navbar. Untuk navbar ini diatur dengan navbar expand, large, LG ini singkatan dari large, dengan background body-nya tertiary. Tertiary ini bahasa Indonesia tersier, jadi untuk background-nya nanti bisa disesuaikan warnanya berwarna abu-abu sesuai dengan tone warna di dekatnya. Kemudian diatur agar bisa fix top. Jadi nanti bootstrap dari unsur navbar ini bisa tetap berada ditampilkan pada sisi fix di bagian atas, walaupun nanti dilakukan scrolling pada websitenya. Nah, kemudian bisa diatur di bawahnya terkait kontainer, bagian dari navbar juga, jadi nanti terdapat pembatas yang untuk dijadikan wadah dari elemen-elemen dari website itu sendiri, dan juga masih ada bagian terkait href. Href ini nanti untuk menaruh tujuan ketika nanti di bagian Bandar Lampung ini ada beberapa menu seperti home, deskripsi, penduduk, kecamatan, website, galeri, peta, kritik, dan saran pembuat, itu nanti kalau diklik bisa mengarahkan ke arah yang diinginkan dengan menggunakan unsur pagar ini. Nah, di sini dituliskan Bandar Lampung sehingga di bagian navbar ini di atas sesuai dengan informasi yang ditampilkan, identitasnya itu Bandar Lampung. Dan untuk toggler diatur juga sebagai button. Jadi kalau misalnya nanti ada di layar yang lebih minimize, lebih kecil lebarnya, bisa ditampilkan dalam bentuk garis 3 seperti ini saja. Berbeda ketika nanti ditampilkan pada layar yang lebih lebar seperti ini, karena bisa langsung ditampilkan pada versinya yang besar. Nah, kemudian lanjut pada script yang selanjutnya untuk mengatur terkait kelas-kelas. Nah, ini tadi yang untuk mengatur setiap menu-menu yang disediakan pada navigasi untuk navbarnya, ketika nanti pengguna mengklik deskripsi, di sini misalnya akan memiliki ID dengan pagar deskripsi. Jadi ketika nanti ada bagian script yang dicantumkan deskripsi ini bisa diarahkan ke arah script tersebut. Karena tadi di deskripsi ID-nya pagar deskripsi,
diatur agar dituliskan pada bagian yang memiliki informasi terkait deskripsi juga. Jadi ketika nanti diklik, bisa mengarahkan ke arah deskripsinya langsung di terkait Bandar Lampung. Kemudian untuk selanjutnya ada juga yang mengatur terkait kontainer dari Kota Bandar Lampung, tulisan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nah, ini diatur agar memiliki unsur dari bootstrap berupa kontainer dengan jenisnya yakni warning atau peringatan dengan unsurnya yang diatur agar memiliki bentuk rounded ini jadi nanti ketika di ujungnya memiliki ujung-ujung yang berbentuk seperti lingkaran, lebih melengkung gitu, makanya diberikan kelas rounded. Dari kontainer itu akan membungkus Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Di sini kan kelasnya menggunakan unsur dari bootstrap, alert, warning. Nah, jadi tuh di Bootstrap memiliki beberapa elemen-elemen yang jenis alert-nya ini bermacam-macam. Dengan informasi yang sudah disediakan pada Bootstrap, bisa dilihat di sini untuk biru untuk memberikan informasi baru, kemudian hijau contohnya untuk memberikan notifikasi sukses, danger berupa merah, kuning untuk warning. Di sini tinggal melakukan copy pada source code yang telah disediakan pada halaman Bootstrap ini. Bersifat open source, jadi gratis bisa digunakan oleh pengguna yang bebas. Kemudian di bawahnya terkait row unsur dari Bootstrap. Jadi, default-nya dari Bootstrap itu akan membagi kolom yang ada berupa berjumlah 12. Jadi kalau di sini misalnya telah diatur kelasnya 6, kolom-kolomnya 6 dengan offset 3, artinya dari bagian unsur Bootstrap carousel, carousel ini yang akan memberikan slideshow gambar seperti ini. Jadi nanti dia bisa melakukan slide pada gambar yang telah dipanggil di sini. Juga disediakan pada, folder di dalam image, telah disediakan gambar 1, gambar 2, gambar 3, di sini akan ditampilkan pada Bootstrap yang ada di berupa carousel ini. Nah, itu nanti ditampilkan dengan mengatur kolomnya 6, offsetnya 3. Jadi nanti dari totalnya 12 kolom default-nya Bootstrap ini diambil setengahnya, yaitu kolomnya 6 dengan offsetnya 3, artinya jaraknya 3 gitu. Dari kiri jaraknya nilainya 3 offset. Kemudian dari carousel itu diatur agar bisa auto playing, jadi bisa otomatis menggeser sendiri. Kemudian terdapat script lagi yang mengatur untuk button dari carousel tersebut. Kan di sini ada terlihat 2 button, previous juga untuk sebelumnya, untuk next untuk gambar yang selanjutnya. Nah, di sini juga ada bagian yang bisa diatur sebagai carousel item yang aktif. Nah, artinya nanti gambar satu ini di sini akan ditampilkan pada tampilan yang pertama. Ketika nanti pengguna masuk gitu, pada website itu yang ditampilkan pertama itu diatur pada gambar satu ini karena tadi pada indeks HTML sebagai carousel item yang aktif, ditampilkan pada bagian yang paling awal gitu. Baru setelah itu dilanjutkan pada gambar kedua dan gambar ketiga. Selanjutnya untuk bagian script selanjutnya, card empty 4, sehingga nanti pada kelas milik deskripsi, itu ditampilkan dengan bentuk card. Dengan nanti menggunakan alertnya warning, jenisnya warning, seperti tadi pada halaman Bootstrap di sini, dia menggunakan unsur yang jenisnya warning. Nah, diatur dengan di dalamnya memiliki unsur HTML paragraf, jadi di sini di dalamnya memiliki teks yang ditambahkan dalam bentuk unsur HTML paragraf, kemudian dilanjutkan oleh bagian kelas. Masih dengan bagian card, masih menggunakan unsur card, MT4, dengan jenisnya kali ini menggunakan informasi penduduk. Nah, di dalam informasi penduduk ini ditampilkan terkait penggunaan tabel yang memiliki unsur dari Bootstrap, table strip, table border. Dengan setiap stripnya dengan border yang berwarna berbeda-beda antara abu dan putih, ini menggunakan kelas table strip, table border, seperti yang disediakan pada halaman Bootstrap tadi. Nah, hal itu diatur agar menghasilkan table row dengan kelasnya text center. Jadi nanti antara penduduk dan jumlah sebagai row yang pertama itu ditampilkan pada letak yang center di tengah-tengah gitu. Dengan heading-nya sebagai heading gitu. Kemudian di dalamnya data untuk di dalam penduduk dan jumlah memiliki tabel data berupa laki-laki itu untuk 603.532 jiwa. Dan untuk perempuan, untuk data perempuan di row selanjutnya berupa 594.066 jiwa. Dan totalnya yakni 1.900.000 sekian. Itu nanti diatur pada penggunaan tabelnya dengan Bootstrap. Selanjutnya, untuk source code selanjutnya mengatur terkait card header alert, yakni untuk kecamatan berwarna kuning, sesuai dengan alert warning tadi ini, dengan ID-nya kecamatan. Oh iya, tadi untuk sebelumnya juga kan telah dicantumkan terkait ID kecamatan, terus tadi penduduk juga disesuaikan penduduk, itu sesuai dengan ID yang diatur pada bagian awal untuk pengaturan pada navbar. Terus setiap itemnya untuk link yang bisa diatur ketika misalnya diklik, bisa langsung ke penduduk. Cuma seperti pengaturan tadi. Karena telah dicantumkan ID-nya untuk menghubungkan
button-nya ketika diklik. Lanjut tadi sampai yang penduduk tadi. Kemudian sampai di kecamatan, saat ini bagian kecamatan masih menggunakan alert warning. Nah, ini diatur terkait row-nya. Untuk kolomnya default-nya 12, diambil ketika nanti, lebar layarnya medium, akan diambil lebarnya 6. Jadi nanti yang ditampilkan setengah gitu, karena telah dibagi kalau 12 bagi 6, 2 maka setengah-setengah, 2 jadi bentuknya 2. Kemudian apabila nanti bentuknya small, seperti ini kan tampilannya minimize, jadi layarnya kecil, kolom yang ditampilkan itu diambil 12. Jadi hanya ditampilkan berupa satu bagian. Berbeda seperti kalau misalnya bentuknya medium, nanti dia bisa menampilkan 2. Nah, seperti itu pengaturan terkait row-nya dari Bootstrap. Kemudian di dalamnya juga diatur terkait informasi kecamatannya. Di sini karena dia menggunakan ordered list, jadi setiap kecamatan yang dituliskan ditampilkan dengan angka-angka, karena dia bermakan ordered list, dan apabila nanti misalnya dia menggunakan unsur yang unordered list, hanya ditampilkan berupa titik-titik biasa, karena tidak sesuai urutan ketika menggunakan ordered list. Nah, kemudian ini diatur menjadi 2 bagian, antara kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Kemudian nanti ada dia mengatur untuk website. Jadi di sini, menggunakan ID website seperti yang di navigasi tadi, dengan unsur Bootstrap alert warning, card body agar bisa dimasukkan dalam bentuk card-nya website-nya ini, dengan, pencantuman link yang menjadi tujuan. Jadi href ini sebenarnya tujuan ketika nanti bagian lampung ini diklik, langsung saja pada website-nya, ketika diklik bisa langsung mengarahkan ke halaman website yang telah dicantumkan link-nya di source code. Kemudian itu nanti juga diatur pada source code-nya targetnya blank. Jadi ketika nanti diklik, tidak dibuka pada halaman website yang sama begitu, namun, membuka tab website yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan galeri, dengan ID-nya galeri sesuai pada navbar, dengan menggunakan unsurnya juga row. Jadi untuk kolomnya sendiri 16, 12 apabila nanti menggunakan minimize berupa dalam bentuk yang lebih kecil layarnya gitu, dan untuk MMD ini medium, jadi diambil 6 kolom dari total 12, jadi setengah-setengah, dan untuk large sendiri berupa 4. Untuk bagian galeri di sini. Nah, karena ini small, diambil 12 kolom dari total 12 juga, jadi langsung ditampilkan jadi 1. Ketika nanti misalnya diatur yang medium, nah, ini sesuai pada source code yang di sini, karena ini bentuknya medium, diambil 6, jadi akan dibagi menjadi 2 bagian. Di sini 1 dan 2, diatur menjadi 2 bagian. Begitu juga nanti apabila bentuk layarnya besar, akan ditampilkan dalam yang kolomnya 4. Jadi langsung ditampilkan semuanya gitu dari ketiga gambar ini. Lanjut, itu nanti untuk diatur setiap image-nya, dan image ini yang penting harus ada pada directory yang telah diatur source-nya pada bagian yang sama, di folder yang sama, yakni di pgwap acara 2 ini. Nah, ini juga diatur agar memiliki mode fluid. Fluid ini sebenarnya terkait, style dari tampilan gambar ini. Baru setelah itu dilanjutkan pada bagian peta. Untuk peta ini nanti telah diatur sama seperti acara sebelumnya, tidak jauh berbeda, dengan pengaturan source-nya untuk link yang telah disesuaikan akan menampilkan daerah dari Bandar Lampung, ditampilkan pada source-nya di sini menggunakan kelas Mapouter, khas dari penggunaan di map ini. Dengan stylenya, nah ini juga contoh dari penggunaan CSS. Jadi walaupun sudah menggunakan Bootstrap sebelumnya untuk interaktifnya juga, tetap digunakan style dari bagian CSS untuk mengatur terkait style posisi, text align-nya center, dan height dan width-nya berupa 100%. Masih berlanjut untuk bagian overflow, background, height, dan width masih menggunakan CSS, style-nya CSS. Dan lanjut pada bagian kritik dan saran. Untuk kritik dan saran ini menggunakan unsur dari Bootstrap dengan sebentar ditampilkan sekalian. Nah, di sini dengan card-nya, berbentuk kuning juga, menggunakan bagian card header alert warning. Dengan unsur elemen Bootstrap form control, ini juga bagian dari elemen Bootstrap, sehingga nanti berbentuk form yang lebih modern gitu bentukannya. Karena, bisa menampilkan langsung untuk diatur terkait bagian teksnya untuk N-nya, untuk button primary-nya, untuk bertuliskan kirim, kemudian untuk email address dan nama yang bisa diketikkan langsung melalui keyboard. Kemudian untuk bagian selanjutnya terkait modal. Untuk modal ini, sebenarnya ada merupakan bagian dari navbar, yang mana ketika nanti bagian navbar ini diklik, di bagian membuat ini, akan ditampilkan terkait unsur Bootstrap untuk pembuatnya dari kelasnya modal body-nya dengan zip-nya RCTI, bla bla bla, ini diatur pada bagian div di dalam unsur modal. Ini ada unsur break,
Jadi nanti setiap barisnya berbeda, tidak lanjut, sebaris gitu. Dan di dalam HTML ini ada bagian div. Div ini terkait penggunaan unsur HTML yakni, non-semantik HTML yang biasa digunakan untuk layout, berbeda seperti main, body, ataupun head yang merupakan bagian dari semantik HTML karena mengatur, setiap bagian dari HTML dengan lebih jelas. Kemudian kalau sudah nanti karena sudah dilakukan penyusunan dari website ini, source code-nya sudah selesai, yang dilakukan selanjutnya adalah penulisan melalui terminal, sama seperti yang dilakukan ketika kemarin praktikum. Jadi di sini kemarin ketika di lab, itu dilakukan terkait control git config. Jadi setelah melakukan dipastikan agar apabila melakukan perubahan, bisa langsung diatur pada bagian repository GitHub yang sudah dimiliki dengan menuliskan username dari penggunanya dan juga email secara global. Baru kemudian dilakukan commit, diatur pada halaman commit, kemudian dilakukan sign, perubahan yang telah dibuat. Kemudian untuk bisa ditampilkan, dilakukan pull dan push, dilakukan push tuh melalui originnya, yaitu link acara 2 pada page web yang telah dibuat sebelumnya pada repository GitHub, sehingga nanti bisa muncul pada halaman website GitHub yang telah dibuat. Itu bisa ditampilkan pada repository yang telah dibuat pada GitHub. Ada di bagian repository acara page web acara 2. Nah, di sini dapat dilihat memang bahwa indeks HTML telah muncul pada repository yang telah diatur pada pembuatan foldernya di GitHub. Kemudian bisa masuk juga dicek di bagian setting, kemudian page. Nah, di sini karena sudah ada linknya maka dipastikan telah berhasil, yang mana apabila diklik bisa mengarahkan ke website yang dibuat. Ya, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.